Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu, amin. Oke, di siang hari ini yang terik panas, yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan. Dan mungkin bila mana sedulur teman-teman semua menyimak video sebelum-sebelumnya, kita kedatangan sapi Madura. Waktu itu mungkin kita baru melihat secara keseluruhan, dan kesempatan hari ini tepat di hari ke-7 nanti kita akan keluarkan sapi Madura. Kita akan mereview secara detail bagaimana keunggulan, bagaimana keistimewaan, dan kenapa sih kami mengambil sapi Madura. Jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Baik sedulur, pertanyaannya kenapa kok baru saat ini? Kok nunggu 7 hari baru kita review, kita lihat? Karena memang di kedatangan kemarin sapinya cukup capek, nggak mungkin kita keluarkan, nggak mungkin kita mau bermain-main, dan pastinya juga saya belum paham betul akan sapi Madura. Sembari menunggu sapi Madura adaptasi, saya belajar bagaimana sapi Madura makan, terus dia minum, terus karakternya bagaimana. Nah, alhamdulillah tempo 7 hari ini sedikit saya sudah belajar. Nanti kita akan bercerita bareng, dan setelah ini saya akan keluarkan 1 ekor untuk sampel. Oke sedulur, bismillah, saya akan memindahkan sapi ini ke tempat yang lebih leluasa. Selanjutnya kita akan bercerita dan melihat detailnya. Yuhup. Baik sedulur, kita sudah melihat bersama kondisinya sapi Madura. Sudah di depan saya. Mungkin sebelum nanti saya akan bercerita tentang bagaimana spesifikasi atau spek yang dimiliki oleh sapi Madura ini, mungkin saya akan bercerita dulu bagaimana proses sapi Madura ini beradaptasi selama 7 hari di kandang Setia Farm. Nah, jadi mulai ketika kedatangan sapi Madura turun dari truk, lalu tempo 1 hari itu kita berikan hijauan full. Kita belum berani memberikan minum dalam bentuk comboran ataupun yang lain, karena masih stres perjalanan biasalah. Lalu di sorenya kita sedikit banget berikan air putih biasa, karena memang cukup dehidrasi melihat dari moncongnya, matanya, dan lain sebagainya. Seharian di pasar, terus 1 malam di perjalanan, dan seharian di kandang kami, berarti ada 2 hari 1 malam tidak minum, tetap kami berikan walaupun sedikit. Itu mau sedulur, jadi hampir sama seperti sapi yang lain. Intinya kalau minum tuh mau, tapi belum berani kita berikan comboran dalam bentuk apapun. Hijauan sudah, lalu di hari yang kedua kita baru tes. Pertama kita kasih hijauan secukupnya, lalu yang kedua kita berikan comboran. Nah, dari 1 rayon 12 ekor ini sapi Madura yang doyan, yang mau mencoba comboran hanya 3
ekor sedulur. Jadi memang kita harus belajar dan sabar seperti itu, tidak baru datang kita kasih comboran mau gitu, tidak, pasti adaptasinya cukup membutuhkan waktu. Dari 3 ekor itu mau comboran, di hari yang kedua siangnya juga kita berikan hijauan lagi, sorenya kita berikan full hijauan lagi, di hari yang kedua kita berikan comboran, bertambah lagi sedulur menjadi sekitar 5 ekor ini sudah doyan comboran, walaupun itu cukup cair, tidak kental, dan porsinya sangat sedikit sekali seperti itu. Di hari yang ketiga sudah menambah lagi menjadi 7, di hari yang keempat 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah sampai hari ini sudah doyan semua, cuma belum rakus semua, yang rakus sekiranya setengahnya dari jumlah keseluruhan yang ada di kandang. Intinya apa? Perlu adaptasi yang cukup untuk sapi Madura ini, tapi yang saya suka ini sedulur, hijauannya dia kuat, maksudnya ketika mau makan rumput, jerami dan lain sebagainya itu sangat kuat, banyak porsinya, tidak menolak segalanya, komboran nolak, hijauan nolak gitu, enggak, hijauannya cukup kuat. Jadi untuk perutnya itu tidak kempot atau tidak terlalu lapar, intinya seperti itu. Lalu untuk mandi juga di hari yang ketiga kita berani memandikan, menyikat. Terus obat cacing pasti kita akan berikan seperti itu sedulur. Oke sedulur, sedikit cerita tadi kita proses dari mulai hari pertama sampai hari ke-7 bagaimana perawatan adaptasi sapi Madura ini. Lalu mungkin kalau ada pertanyaan perawatannya itu sesusah apa dan seenak apa, itu hampir sama kalau menurut saya sedulur, sama sapi PO atau sapi putih, cuma bedanya ini warnanya merah, kalau sapi PO warnanya putih. Nah, dan mungkin kalau sapi Bali ataupun sapi merah Simmental Limousin, nah itu juga mendekati sama. Nanti kita akan bercerita lanjut kalau sudah ada sapinya. Oke, sekarang kita langsung ke spek, langsung ke apa sih yang dimiliki sapi ini, lalu keunggulannya apa sih, seperti itu. Yang pertama, dari mulai jogrok, dari mulai bentuk fisik ya sedulur, sapi ini bentuk fisiknya lebih menarik, lebih cerah, dan lebih tinggi, hasil tinggi panjang daripada sapi kurban dalam bentuk lainnya. Seperti itu, memang terlihat lebih menarik. Itu yang pertama, tinggi, panjang, ada punuknya kecil. Lalu di bagian kepala juga bisa kita lihat bersama, tanduknya cukup bagus. Artinya apa? Memberikan wibawa tersendiri, memberikan karakter tersendiri. Oh, kalau ini tuh sapi Madura tuh seperti ini loh. Nah, tanduknya bisa kita lihat, J. Lalu yang kedua, matanya hampir sama, karena tadi kita sudah berbicara sapi PO. Perawatannya juga sama, matanya juga sama. Ada hitamnya di bagian apa ini, pilingan apa namanya, lingkar dari mata itu warnanya hitam sama seperti PO. Begitu juga dengan moncong atau hidung, warnanya hitam. Cara dia makan sedulur, cara dia makan, kalau pendapat saya pribadi sebenarnya untuk porsinya hasil akhirnya sama, cuma waktunya yang berbeda. Artinya apa? Mungkin kalau sapi dalam jenis lainnya dengan ukuran yang sama, 1 menit habis, ini membutuhkan waktu 2-3 menit habis. Tapi untuk porsinya sama sebenarnya, jadi cuma lebih lambat makannya. Harapannya untuk pertumbuhannya tidak lebih lambat, bahkan semoga bisa melebihi dengan sapi yang lain. Amin. Oke, tanduk sudah, mata sudah, moncong sudah. Sekarang giliran kita tarik ke gelambir. Gelambirnya beda sedulur dengan sapi PO. Kalau sapi PO itu kan wah sampai bawah, kalau ini cekak nempel ke leher. Seperti itu. Kita tarik lagi ke bawah, pastinya karena sapi pekerja, pastinya karena sapinya kuat tahan, kukunya atau teracaknya bahasanya itu pasti hitam, nggak mungkin putih. Kalau yang putih pasti sapi potong Simmental Limousin juga hitam kok. Seperti itu. Lalu ros-rosan tulangan, ini kakinya cukup kering sekali ya sedulur. Jadi karena kaki ya, namanya kaki, isinya ya tulang sama kulit, bukan daging. Sangat kuat. Saya kira memang ini lebih sapi yang paling kuat daripada sapi yang lain. Jadi ekstrim lah, mau dibawa kemanapun, cuaca apapun masih
mampu beradaptasi tinggal seperti itu. Kaki sudah, teracak juga sudah. Ini kalau dipotongin biasanya kita tukang potong susah motongnya dulu, keras banget. Wah, amit-amit. Lalu kaki sudah, ros-rosan juga ya seperti ini karena sapi Madura seperti ini. Lalu kita tarik ke atas punuknya. Nah, sama seperti PO juga tuh mempunyai punuk walaupun kecil, tidak apa ya mbang turi. Nah, kalau sapi PO bahasanya yang penting ada punuknya, ini buat penyangga kalau buat bekerja, bacak sawah ataupun buat karap lari seperti itu. Oke, kita tarik ke belakang lagi. Di bagian belakang sini ada perut, ada dada dan lain sebagainya. Ya mungkin bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan ciri khas sapi Madura. Jadi kalau saya ucapkan bentuknya seperti apa ya? Seperti ini gitu. Yang jelas perutnya tidak besar seperti sapi yang lain karena memang kembali lagi mohon maaf, sapi pekerja rata-rata itu hampir menyerupai kuda. Bila mana sedulur teman-teman sering melihat kuda, coba dilihat perutnya pasti kecil-kecil dan naik ke atas. Artinya apa? Dia kuat dan mampu bertahan. Tapi kalau perutnya yang gede-gede itu biasanya untuk potongan seperti itu. Nah, ditarik lagi ke belakang, pastinya di sini ada kaki belakang sangat kering sekali sedulur. Nanti bagi pecinta sapi pasti paham sapi kaki kering itu apa sih gitu. Kaki kering ya seperti ini. Intinya balungannya atos-atos, terus mungkin kalau kita kasih gerobak nanti ya kalau ada waktu dan selo bisa lari kencang banget ya. Kakinya cukup kering dan kelaminnya juga nempel ke perut kayak nggak ada gitu. Ngeri. Mungkin kalau kita kelompokkan ini misal gitu perumpamaan sapi ini masuk kategori atlet ya gitu. Kalau sekelompok orang atlet gitu kan memang badannya proporsional, kakinya panjang-panjang, perutnya kecil-kecil, six pack apa ya itu, terus ya seperti ini kereng gitu seperti saya ini gitu loh. Nah, nanti kita akan masukkan dan kita akan sedikit cerita yang terakhir. Oh ya teman-teman, biar lengkap kita sampling sekalian berapa sih bobotnya, masanya sapi Madura dengan jogrok atau postur tubuh sebesar ini, sekecil ini, seperti itu. Yuk naik timbangan yuk. Kira-kira 3,5. Oke, tenang. Nah, pinter mas. Oke, jadi tepat perkiraan saya sapi Madura dengan postur segini bobotnya kurang lebih 360 kilo sedulur. Artinya apa ya? Ya memang sesuai dengan fisiknya ataupun posturnya. Oke. Wayahe masuk kandang, yuk. Baik sedulur semua, tadi kita sudah banyak sedikit bercerita tentang sapi Madura ini. Lalu alasan kami mengambil sapi Madura jauh-jauh hari tidak lain itu untuk pemenuhan kebutuhan persembahan hewan kurban Bapak Ibu sekalian bila mana nanti datang ke Setia Farm untuk rekreasi ataupun sekedar jalan-jalan, sapi kurban dengan kualitas ekonomis sudah tersedia dan sudah siap dipesan. Seperti itu. Intinya apa? Setia Farm tidak hanya menjual sapi dengan kualitas jumbo ataupun premium, tapi ekonomis pun kita ada, baik sapi Madura maupun sapi Bali nantinya. Seperti itu. Jadi sapi-sapi yang ada di sebelah kanan saya ini sudah siap dipesan untuk persembahan hewan kurban mulai dari saat ini. Terima kasih sudah menonton channel Setia Farm. Ingat kurban, ingat Setia Farm. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.